Sekarang kita akan memulai tutorial kita, yaitu perkenalan Android. Kita akan memulai dengan membuat sebuah program Hello World. Di sini saya telah membuka Eclipse saya. Ya, sebelum kita memulai, mungkin lebih baik kita menjalankan dulu AVD agar nanti loadingnya tidak terlalu lama. Ya, saya jalankan saja. Lalu kita biarkan. Ya, sekarang kita akan membuat Hello World. Itu adalah software paling sederhana yang ada di setiap bahasa pemrograman. Ini sebagai contoh dari aplikasi Android-nya. Kita mulai dengan membuat project baru, file, new, other. Kita ke Android project. Ya, project name-nya kita akan beri nama Hello World. Lalu kita targetkan ini untuk Android 2.1. Nah, lalu package name ini itu adalah nama package dari aplikasi kita. Akan kita coba. Sebenarnya ini bebas, tapi untuk memudahkan kita pakai ini sebagai contoh. Lalu minimum SDK versinya 7. Lalu bila ini kita centang create activity, maka kita akan membuat kelas baru yang bernama Hello World Activity. Lalu kita biarkan saja, kita klik finish. Oops. Nah, ya. Di sini kita akan menemukan project baru yang bernama Hello World. Ini kita pindah saja ke Android project. Ya, ini kita expand. Nah, ini adalah struktur dari aplikasi Android dalam source code-nya. Yang pertama, folder src atau source. Ini adalah tempat kita meletakkan file-file source code kita, file-file Java. Jadi di sini terletak semua source code kita. Jadi tadi ini adalah nama package-nya com.ukhuah.app. Dan ini adalah activity atau kelas yang tadi kita buat, hello world activity.java. Lalu di sini ada folder gen. Ini adalah folder yang isinya adalah auto generated code dari Android sendiri. Jadi sebisa mungkin Anda tidak boleh mengubah isi dari folder gen ini. Lalu ada Android 2.1 update. Ini adalah library yang digunakan oleh aplikasi kita nanti. Tergantung tadi kita menggunakan library dari Android 2.1. Kalau kita menggunakan library yang lain, maka akan tampil library yang lain pula. Lalu aset. Di sini tempat kita meletakkan aset-aset seperti data atau file-file lain yang berhubungan dengan itu. Lalu ada res atau resource. Jadi di sini ada drawable HDPI, drawable LDPI, drawable MDPI. Ini adalah tempat kita meletakkan gambar-gambar yang akan kita gunakan pada aplikasi kita. Jadi di sini dibagi menjadi 3 sesuai dengan resolusi layar. HDPI untuk resolusi layar besar, lalu LDPI untuk resolusi layar yang kecil yaitu low, dan MDPI adalah resolusi layar normal atau medium. Jadi nanti gambar kita akan letakkan di 3 folder ini dengan resolusi yang berbeda tergantung dari resolusi gambarnya dan tergantung ditunjukkan untuk apa. Untuk handphone yang beresolusi seperti apa. Lalu ada layout. Di sini kita akan meletakkan file-file XML kita. Itu adalah file-file layouting yang mengatur tampilan dari aplikasi kita. Sebenarnya tampilan bisa dibuat melalui file Java di source, tapi Android menetapkan standar bahwa tampilan
diletakkan pada file XML, dan itu juga memudahkan kita untuk memisahkan antara tampilan dengan source code sehingga akan lebih mudah nanti digunakan pada saat developer. Lalu values ini adalah nilai-nilai yang akan dipakai oleh program kita, misalnya string, lalu ada juga yang lain seperti array dan lain-lain. Jadi values ini nantinya misalnya kita ingin menggunakan string untuk tampilan kita, jadi upname jadi nanti ini sebagai variabel upname di aplikasi kita akan terbaca sebagai hello world, ini seperti variabel biasa. Jadi ini berguna mungkin nanti untuk bila kita ingin membuat program multibahasa misalnya. Jadi kita bisa menggantikannya dengan mudah. Dan bila kita menggunakan string yang sama di banyak activity, misalnya seperti upname ini, misalnya untuk title di semua activity, maka kita tidak perlu menulisnya satu-satu, kita cukup mengetiknya upname. Kalau kita mengadakan perubahan, kita hanya merubah di string ini, jadi kita tidak perlu mengubah di setiap activity yang kita buat. Ya, jadi begitu. Lalu ini ada Android manifest, yaitu adalah file manifest atau properties pada Android application kita. Bentuknya XML juga seperti ini. Jadi nanti setiap kita menggunakan suatu fungsi atau fitur yang membutuhkan permission seperti mengakses internet dan mengakses lokasi kita melalui GPS, kita perlu menuliskannya di sini. Lalu bila kita ada membuat activity baru, misalnya kita perlu menambahkan activity-nya di sini. Jadi fungsinya seperti index. Bila kita tidak menambahkan activity kita yang baru di sini, nanti sistem Android akan melemparkan error. Jadi aplikasi kita tidak akan bisa berjalan. Jadi ini adalah yang manifest dari aplikasi kita. Ya, kita coba ke Hello World Activity. Nah, di sini sintaksnya sama seperti sintaks Java, hanya mungkin berbeda metode dan kelas-kelasnya. Di sini kita menggunakan import Android, app activity, Android, dan lain-lain. Tapi kita juga tetap bisa menggunakan import dari Java, karena masih didukung. Misalnya kita ingin baca file, kita masih bisa menggunakan import buffer reader. Ini kelasnya, setiap activity itu pasti extends activity. Jadi pembedaan kelas yang bukan activity dengan kelas yang activity adalah kelas yang activity itu merupakan tampilan pada Android kita. Jadi satu tampilan itu artinya satu activity. Sedangkan bila kita tidak mengextend activity, dia hanya berupa kelas biasa. Misalnya kelas untuk membaca data atau kelas untuk mengkoneksi ke internet. Nah itu dia tidak membutuhkan tampilan, jadi dia tidak perlu mengextend activity. Lalu di sini kita bisa lihat public void on create. Jadi ini sama seperti public void main seperti di Java. Jadi ini adalah metode yang selalu dieksekusi pada saat aplikasi kita dijalankan. On create, dia memanggil constructor parent-nya. Nah ini set content view r.layout.main. R ini adalah resource folder rest tadi. Nah set content view ini berguna untuk memilih tampilan XML yang ada di sini. Nah pada layout tadi kita punya main.xml, maka kita men-set tampilan dari activity ini adalah r.layout.main, yaitu interpretasi dari main.xml ini. Iya, jadi seperti itu. Dan bila kita buka main.xml, ini tampilan GUI-nya sedang meload. Kita ke main.xml. Nah, di sini adalah sintaks dari tampilan aplikasi kita menggunakan bahasa XML. Ya, sedang meload.
Sini bisa kita lihat layoutnya sama seperti pada layouting Java, hanya saja berbeda istilah. Ini linear layout, jadi setiap parent dari file XML ini, jadi layout parent itu harus ada keterangan ini, XMLNS Android bla bla. Jadi dia mengindikasikan kalau file XML ini adalah milik Android. Begitu. Jadi linear layout ini seperti pada Java, dia akan melayout tampilan secara linear, tergantung dari orientasinya, vertikal atau horizontal. Nah, setiap objek pada tampilan ini, pada XML, itu wajib memiliki dua properti, yaitu layout width dan layout height. Mengapa? Karena Android nanti akan bingung kalau tidak ada properti ini, karena ini dibutuhkan untuk menyatakan ukuran dari objek tersebut. Seperti kita lihat, layout width fill parent ini artinya lebar dari objek ini akan meluas sampai menutupi parentnya, dan tinggi dari objek ini akan meluas sampai menutupi parentnya. Bisa kita lihat text view di sini itu panjangnya akan menutupi parentnya, dan tingginya dia hanya akan menggunakan tinggi setinggi isinya. Jadi dia hanya akan membungkus kontennya, tidak sampai menutupi semua parentnya. Lalu ini adalah properti teksnya. Tadi string hello, jadi di value string tadi ada variabel bernama hello. Nah, di sini dia value-nya adalah hello world activity. Jadi dia menggunakan string hello world. Tapi ini bisa kita ganti dengan string biasa, seperti misalnya nah, bila dia diganti dengan seperti ini itu tetap bisa. Tapi sebaiknya ini digunakan pada string yang hanya digunakan satu kali, sehingga kita tidak akan repot menggantinya nanti. Bila kita lihat, nah ini tadi adalah tulisan hello Gan, apa kabar? Bila kita jalankan sebagai Android application, ya, ini adalah FVD-nya. Kita tunggu. Sudah jalan, dia akan menampilkan string tadi, hello Gan, apa kabar? Jadi ini adalah text view yang tadi dengan propertinya dia akan memanjang menutupi parentnya dan tingginya hanya sebatas isinya. Ya, itulah aplikasi Hello World kita. Jadi kesimpulan dari tutorialnya adalah kita menggunakan folder src dan file Java untuk melakukan logika dalam pemrograman kita, dan kita menggunakan file XML pada folder layout untuk mengolah tampilan aplikasi kita. Lalu values untuk menampung values seperti string, color, dan lain-lain, agar kita mudah untuk mengganti dan mengaksesnya. Iya, itu adalah perkenalan kita dengan aplikasi Android. Jadi sesimpel itu, hampir sama dengan Java. Kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya, yang tentunya akan membahas sesuatu yang lebih menarik. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum.